Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran matematika sebelumnya, kalian sudah mempelajari menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang, kalian akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Guna menggambar diagram batang, diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau garis horizontal dan sumbu tegak atau garis vertikal yang saling berpotongan secara tegak lurus. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, membuat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau garis horizontal dan sumbu tegak atau garis vertikal. Yang kedua, sumbu mendatar ditulis nama kategorinya, dan pada sumbu tegak ditulis banyaknya data yang sesuai dengan setiap kategori yang terdapat pada tabel. Yang ketiga, membuat batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama pada setiap kategori. Jarak antara satu batang dengan batang yang lainnya harus sama. Dan yang terakhir, beri warna atau arsir batang tersebut dengan warna yang sama. Kita lihat contoh soal berikut ini. Sajikanlah data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Di sini sudah ada deret nilai ulangan matematika, dimulai dari 6, 6, 7, 8, sampai 10 yang terletak sebelah kanan pada baris kedua. Yang pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Masih ingat ya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di kolom pertama, kita tulis dengan nilai ulangan. Di kolom kedua, kita tulis dengan banyaknya siswa atau frekuensi. Setelah kita buat tabel, sekarang kita urutkan data nilai ulangannya dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat nilai ulangan matematika. Yang terendah adalah 6, lalu 7, 8, 9, 10. Maka di kolom nilai ulangan kita tulis dari terkecil sampai yang terendah, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya kita cari banyak siswa yang mendapatkan nilai 6. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 5 siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 6 siswa. Selanjutnya nilai 8. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 9 siswa. Selanjutnya nilai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 8 siswa. Yang terakhir, banyak siswa yang mendapatkan nilai 10. Kita hitung. 1, 2. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 siswa.
Sekarang, penyajian data dalam bentuk tabel sudah selesai. Berikutnya kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Kalian harus perhatikan baik-baik. Dari tabel yang sudah ada, kita akan membuat diagram batangnya. Yang pertama, kalian buat sumbu tegaknya atau garis vertikal. Yang kedua, sumbu mendatar atau garis horizontal. Pada sumbu mendatar atau garis horizontal, kalian tulis kategorinya, yaitu nilai ulangan. Berapa nilai ulangannya? Pada tabel sudah tertera nilai ulangannya, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa kalian kasih jarak antara nilai ulangan yang satu dengan nilai ulangan yang lain. Berikutnya, pada sumbu tegak atau garis vertikal, kalian dapat menulisnya dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa dapat kalian lihat pada tabel. Karena yang terbanyak siswanya menunjukkan angka 9, maka pada sumbu tegak atau garis vertikal, kalian dapat menulisnya dari 0 sampai 10. Berilah jarak yang sama antara 0 dengan 1 dan seterusnya sampai dengan 10. Perhatikan pada tabel. Siswa yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 5 siswa. Maka kita buat batang atau persegi panjang pada nilai 6 yang tingginya sampai angka 5. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 6 siswa. Maka kita buat batang atau persegi panjang di nilai 7 tingginya sampai di angka 6. Yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 9 siswa. Maka kita buat batang atau persegi panjang di nilai 8 tingginya sampai angka 9. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 8 siswa. Maka kita akan membuat batang atau persegi panjang di nilai 9 yang tingginya sampai di angka 8. Yang terakhir, kalian perhatikan pada tabel. Yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 2 siswa. Maka kita akan membuat batang atau persegi panjang di nilai 10 yang tingginya sampai di angka 2. Nah, sekarang sudah jadi ya diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk batang-batang atau balok-balok atau persegi panjang. Perhatikan contoh diagram batang berikut ini. Di layar sudah ada diagram batang nilai ulangan Alvin pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Bisa tidak kalian membaca data pada diagram batang ini? Kita lihat atau kita perhatikan baik-baik. Berdasarkan diagram batang di bawah ini, informasi yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut. Perhatikan batang atau persegi panjang yang berwarna orange pada mata pelajaran matematika. Ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah. Batang atau persegi panjangnya berada di angka 7. Berarti nilai ulangan matematika Alvin mendapatkan nilai 7. Berikutnya kalian perhatikan kembali mata pelajaran bahasa Indonesia yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna ungu. Batang atau persegi panjangnya berada di angka 6. Berarti nilai ulangan bahasa Indonesia Alvin mendapatkan nilai 6. Selanjutnya kalian perhatikan kembali mata pelajaran IPA yang ditunjukkan anak panah berwarna biru. Batang atau persegi panjangnya berada di angka 9. Berarti nilai ulangan IPA Alvin mendapatkan nilai 9. Berikutnya kalian perhatikan pada mata pelajaran IPS yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna hitam.
Batang atau persegi panjangnya berhenti pada angka 5. Berarti nilai ulangan IPS Alvin mendapatkan nilai 5. Dan yang terakhir kalian perhatikan pada mata pelajaran PPKN yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna hijau. Batang atau persegi panjangnya berhenti di angka 8. Berarti nilai ulangan PPKN Alvin mendapatkan nilai 8. Dari diagram batang tersebut, kita dapat mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendah ulangan yang didapatkan Alvin. Nilai tertinggi terdapat di pelajaran IPA, mendapatkan nilai 9. Dan nilai terendah di pelajaran IPS, mendapatkan nilai 5. Sampai di sini pembelajaran matematika kita hari ini mengenai menyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Sampai bertemu kembali di pembelajaran matematika berikutnya. Terima kasih.